Jangan bercanda, kamu makan sedikit lah. Yoyo. Yoyo, ada apa denganmu? Yoyo. Benar-benar tidak bisa makan lagi. Kamu siapa sih? Yoyo ya? Apa yang terjadi ini? Dulu memang agak bodoh. Sekarang kenapa bahkan tante besar tidak kenal? Tahun 1980. Televisi hitam putih. Aku tadi bukannya sedang ikut kompetisi tantangan raksasa perut kan? Ini bawa aku kemana? Mungkinkah aku waktu berjalan? Tunggu, aku pusing itu. Sekarang tahun berapa ya? Sekarang tahun 1980. Tahun 1980. Aku adalah keponakanmu, Yoyo. Bukan orang bodoh, aku bilang juga. Aku ini host wanita toh. Masa bisa masuk ke tubuh orang bodoh? Yoyo, jangan. Perempuan, kembalikan gulaku. Perempuan, Kamu. Jangan pukul lagi. kembalikan gulaku. Kamu si bodoh jahat. Kamu berani mencuri ayamku. Kapan aku mencuri ayammu? Tulang ayam ada di sini. Kamu masih berani berdebat dengan aku. Terbang-terbang. Siapa yang suruh kamu mencuri ayam orang lain? Terus mencuri, aku biarkan kamu terus mencuri. Bukan. Asyik-asyik. Ternyata dulu aku benar-benar bodoh ya. Kamu anak perempuan jahat berani mencuri ayamku. Dibakar dan dimakan. Maaf, Tante. Aku akan berusaha mengganti ayammu. Atau aku bisa kerja keras untukmu. Atau melakukan pekerjaan apapun. Luyu, hari ini akhirnya kamu bisa bicara seperti manusia. Maaf, benar-benar maaf. Tante mau ayam. Atau mau aku bekerja untukmu? Tidak bisa. Mama, menurutku, ayam dan orangnya tidak bisa diambil seharusnya mereka. Dihajar habis-habisan biar tidak berani mencuri lagi. Bagaimana kamu bicara? Aku sudah mengakui kesalahan. Kalian masih saja memojokkan. Bukan karena kamu pelaku ulang. Kamu setiap hari di desa ini melakukan hal-hal mencuri. Mengganggu yang lemah di desa tidak bisa dimaafkan. Lalu aku minta maaf dari rumah ke rumah, bagaimana? Siapa yang mau menerima permintaan maaf dari orang bodoh? Kamu tidak malu, aku malu. Baru menikah hari kedua. Sudah dikembalikan ke rumah orang tua menjadi lelucon terbesar di desa kita. Menikah tante besar. Aku punya suami. Ayam yang dia curi aku yang akan menggantinya. Siapa ini? Kakak Haunan, kamu datang. Tante, maaf, benar-benar maaf. Barang yang Luyuyu curi aku yang akan menggantinya. Hitung saja apalagi yang kurang. Semua tanggung jawabku. Kakak Haunan, kesalahan Luyuyu. Bagaimana bisa kamu yang menanggung? Luyuyu sekarang adalah istriku. Meskipun sekarang dia agak gila. Aku tetap bertanggung jawab padanya, Tante Wang. Jika barang-barang ini kurang, apalagi yang perlu, aku akan melengkapinya dan juga. Wang Xiuni, kamu jangan lagi menyebarkan rumor tentang aku mengusir Luyuyu. Aku? Ya, Dia yang kabur sendiri. aku. Pulang sama aku. Kak Haunan. Emma, lihat dia tuh. Rumahmu kena rampok ya? Dirampok sama kamu. Ayahmu pernah menyelamatkan nyawaku. Sebelum meninggal dia menitipkanmu padaku.
Jadi tenang saja, aku pasti akan bertanggung jawab padamu. Tapi aku juga tahu kamu punya kekurangan sejak lahir. Jadi mulai sekarang kita saling menghormati saja ya. Kamu ngapain? Jangan macam-macam. Kamu ngapain? Jangan macam-macam. Jangan macam-macam, sebentar lagi selesai. Barusan kamu bilang mau saling menghormati sekarang. Tolong. Aku nggak akan makan, kamu ngapain teriak-teriak? Kalau sampai ada yang dengar, mereka bakal mikir aku ngapain sama kamu. Kamu cuma mau bersihin muka, aku nggak perlu sampai ikat aku kan? Ini serem banget. Bibi lu bilang dulu dia selalu cuci muka kamu kayak gini. Kalau nggak kamu bakal ngamuk terus kabur lagi. Itu dulu, mulai sekarang kamu nggak perlu ikat aku lagi. Aku bisa mandi sendiri. Lu Yuyu, sudah berapa lama kamu nggak mandi? Aku juga nggak tahu. Tempat apa ini, shower aja nggak ada. Sudah belum? Udah pakai 3 ember air panas. Sebentar lagi air panasnya hampir habis. Aku ambilkan 1 ember lagi. Ini. Jangan lihat. Maaf ya merepotkan kamu. Lu Yuyu, kamu emang suka banget ngancurin rumahku ya? Aku nggak. Aku cuma nggak bisa mandi pakai ember. Jangan-jangan kamu belum pernah mandi ya? Zhang Haonan, kamu mau menampung aku. Aku sangat berterima kasih, tapi aku bukan orang bodoh. Kamu bukan orang bodoh apa dong? Tenang saja, mulai sekarang aku pasti nggak akan merepotkan kamu lagi. Aku akan cari kerja, hidup mandiri. Bukan aku. Lu Yuyu. Aku seorang host wanita papan atas, bisa nyasar ke tubuh orang bodoh. Sungguh memalukan. Tapi pemilik sebelumnya ini benar-benar keterlaluan. Tidak bisa, aku harus ganti penampilan. Gimana ya? Lu Yuyu, kamu lagi ngapain? Mau bakar rumahku ya? Lagi ngeringin rambut. Lihat keren kan? Gimana kamu ngeringinnya? Pengeriting rambut. Ayo aku coba kasih kamu. Aku kasih kamu rambut keriting yang keren. Luyu, kamu ngapain? Kamu berani pakai besi panas buat ngeringin si Haonan? Aku nggak ngeringin dia kok. Kamu masih aja ngotot, aku tadi lihat sendiri. Haonan aku yang bakal ngurusin dia aku. Luyu, ini apaan sih? Kamu ngapain ambil pengeritingku? Ini buat ngeringin rambut, bukan buat ngeringin kulit babi. Tanganku, dasar Luyu. Kamu berani pakai besi panas, mengancam Haonan. Kamu ini aku aja belum lapor kamu masuk rumah tanpa izin. Kamu malah nyalahin aku. Aku ngeringin rambut suamiku, kamu ngapain ikut campur? Haonan, kamu lihat. Dia ini mau bantu kamu. Tangannya sampai kepanasan gini, kamu nggak tahu. Kamu nggak kasihan sama dia? Wang Xiuni pertama. Lu Yuyu sama sekali nggak berniat nyakitin aku kedua. Kamu masuk rumah tanpa izin, kamu mau ngapain? Betul. Haonan, pokoknya
Kantin umum desa bahagia. Sekarang lagi cari kepala koki. Kamu sebagai ketua. Semua orang udah nunggu kamu. Aku ada urusan lain di kantor desa hari ini, aku nggak bisa datang. Aku aja yang pergi pemilihan koki di kantin bahagia. Aku yang paling cocok. Kamu cocok apaan sih? Kamu kan cuma orang gila, kamu mau ke kantin bahagia? Kamu meremehkan siapa sih? Aku ini juga food blogger terkenal. Nggak cuma makan semua makanan enak di dunia, bikin makanan juga jago. Luyu, kamu ke kantin bahagia. Jangan-jangan mau nyuri makanan lagi? Saudara Haunan Luyu. Aku takut aku akan mempermalukan kamu lagi. Lu Yuyu ingin dia pergi. Kantin kebahagiaan adalah kantin orang belum lagi. Pemilihan koki juga harus untuk semua penduduk desa. Lu Yuyu, Untuk jangan membuat masalah. terima kasih, Direktur. Luyu, aku bilang padamu. Aku kapten koki di kafetaria yang bahagia. Aku bersamamu. Jangan pernah ingin masuk ke kantin kebahagiaan. Berjalan dan lihat. Koki yang baik. Lanjutkan. Ini cukup bagus. Berikutnya. Koki. Kecoa. Berikutnya. Sekarang anak-anak ini memotong sayuran. Bahkan masakan rumahan tidak bisa dibuat dengan cepat. Bahkan masakan rumahan tidak cukup baik. Koki sekarang di era ini. Tidak sama seperti sebelumnya. Aku ingin menjadi muda dan mampu. Tidak banyak orang sekarang. Bahkan tidak ada yang bisa membuat kuali. Dan aku. Luyu. Apa yang kau lakukan? Aku akan memilih koki. Luyu Happy Kantin. Daftar orang keluar tanpa bagian Anda. Belum lagi Anda tidak mendaftar terlebih dahulu. Siapa bilang mendaftar terlebih dahulu? Direktur Zhang berkata, kali ini pendaftaran kantin bahagia untuk semua orang. Datang dan lari langsung. Luyu memberitahu Anda, jangan bergerak dan berbicara dengan Zhang Haunan. Siapa yang tidak tahu? Mengapa Anda ingin melalui pintu belakang ketika Anda datang untuk berpartisipasi dalam seleksi? Aku di sini untuk kompetisi yang adil, tapi kau satu gigitan. Bagaimana kalau disebut begitu penuh kasih sayang? Kau menarik bagi suamiku, wanita cantik. Kamu, Bagaimana kalau kita lihat dia aksi? Xiao Zhao, ada apa denganmu? Bukan cuma masalah pancikan. Lagi pula hari ini, kan tidak ada kandidat yang cocok. Benar kan, Chef? Baiklah Luyu, kamu coba saja. Terima kasih, Chef. Ngomong-ngomong apa yang lucu? Hari ini kan kantin bahagia, sedang mencari karyawan, aku dengar dari Xiao Zhao. Para peserta itu, semakin aneh bikin mereka pusing. Utara 3 orang itu lucu banget. Lalu akhirnya. Sudah dipilih belum? Belum, katanya ada tambahan seorang wanita, kayaknya keluarga dari Komite Desa Bahagia kita. Ayo aku pergi kantin bahagia cari koki. Aku yang paling cocok. Ayo ke kantin bahagia lihat-lihat. Ketua, tunggu aku. Syekh, kamu tidak tahu Luyu ini. Dia itu bodoh, aku kasih tahu. Orang bodoh ini datang ke kantin bahagia jelas-jelas mau bikin onar. Sekarang lihat aku kayak orang bodoh tidak? Jangan mendekat, kamu mau apa? Lapor Chef, aku kenal dia memang bodoh. Di Desa Bahagia terkenal suka bikin masalah. Ya, dia memang bodoh betul. Itu dulu. Sekarang aku sudah sembuh. Chef, lihatlah. Semua orang tahu dia bodoh kantin bahagia. Bisa terima orang bodoh? Chef, kalau kalian tidak percaya, aku bisa hafal tabel perkalian. 111224 33999980. Dia memang bukan orang bodoh. Jadi Luyu, kamu harus buktikan kamu bukan orang bodoh. Kamu coba nyalakan api untuk semua orang. Nyalakan api itu gampang. Tunggu saja.
Benar-benar api menyala. Luyuyu, kamu dapat kualifikasi ikut lomba. Terima kasih, Chef. Kamu mau masak apa? Aku mau masak Longfeng Cheng Siang. Gak mungkin kamu yakin mau masak Longfeng Cheng Siang. Itu kan masakan untuk acara kenegaraan. Masakan kenegaraan, kenapa aku bisa kok? Luyuyu, ini kan seleksi kantin bahagia. Jangan sembarangan ngomong. Luyu, jangan ngaku-ngaku deh. Aku kasih tahu kita nggak ada waktu buat dengerin omong kosongmu. Cepat pergi dari sini. Aku belum masak kok dibilang ngaku-ngaku. Masakan kenegaraan kenapa? Rakyat biasa nggak boleh makan apa? Luyu, kamu coba tanya-tanya deh. Di seluruh kota Chuan nggak ada yang bisa masak Longfeng Cheng Siang. Apalagi kamu yang bodoh. Longfeng Cheng Siang susah apa, aku sering makan. Dan resepnya aku hafal banget. Cuma pakai arak kuning aja. Luyuyu, ini kan seleksi kantin bahagia. Bukan tempat buat kamu bikin rusuh. Kalau kamu masih bikin rusuh, kamu bakal didiskualifikasi. Kepala koki, aku belum masak kok dibilang bikin rusuh. Bukan kita nggak berani kasih kamu masak. TAPI bahan untuk Longfeng Cheng Siang Belu dan Burung Dara. Kita nggak punya di kantin ini. Nggak usah belut sama burung dara. Cuma pakai ayam hutan dan ikan mas bisa bikin Longfeng Cheng Siang. Luyu, kamu mimpi apa sih? Ayam hutan sama ikan mas. Gimana bisa bikin Longfeng Cheng Siang? Kita di kantin bahagia dianggap bodoh apa? Luyuyu, kamu udah didiskualifikasi, cepat pergi dari sini. Aku nggak pergi dan kantin bahagia bilang, bebas pilih masakan, kenapa Longfeng Cheng Siangku dibatasi? Kepala koki, kamu harus percaya sama aku pasti bisa bikin Longfeng Cheng Siang. Luyu, aku kasih tahu. Jangan buang-buang waktu kita. Nggak dengar apa kata kepala koki, cepat pergi. Semua percaya sama aku, ayam hutan dan ikan mas. Meskipun nggak sebagus belut dan burung dara, tapi dua bahan ini digabung juga enak kok. Asal ngatur api dan bumbunya pas, pasti bisa bikin rasa kayak masakan kenegaraan. Kepala koki percaya sama aku. Cepat pergi deh. Jangan banyak omong, cepat pergi, lepaskan aku. Biarkan dia mencoba. Kayak apa ini? Kepala Zhang. Kepala koki seleksi kantin kebahagiaan kita. Terbuka untuk semua masyarakat. Seharusnya diperlakukan sama rata. Kepala Zhang, kamu tidak tahu. Yang Luyu buat adalah naga dan phoenix. Ini hidangan kenegaraan, jelas-jelas cari masalah. Siapa yang cari masalah? Kalian selalu tidak percaya padaku. Luyuyu, kamu benar-benar bisa membuat naga dan phoenix. Benar. Biarkan dia mencoba. Tapi hidangan ini membutuhkan seekor ayam hutan dan seekor ikan mas. Stok makanan kantin kebahagiaan sudah sedikit. Kalau dia tidak berhasil, bukankah ini menyanyiakan makanan? Tidak apa-apa, tanggung jawab saya. Kakak Haunan kamu. Zhang Haunan ini tidak buruk. Kekuatan pacar meledak-ledak. Tenang saja, masak apapun hasilnya. Saya yang menanggungnya. Baiklah. Keahlian memotongnya bagus. Ini apa? Membuat pijatan agar dagingnya kenyal, padat, dan lebih lezat. Untuk apa arak kuning kalau begitu? Dagingnya tidak akan keras. Dagingnya luar biasa. Ingin mengunci kesegaran daging. Tergantung pada 3 kg arak kuning ini. Luyu, kamu sedang apa? Ini batu. Saya tahu ini batu, ini bukan untuk dimakan. Ini untuk meningkatkan kesegaran daging. Kamu tidak mengerti, tutup mulutmu. Buka panci. Bahan makanan tinggi seringkali membutuhkan cara memasak yang sederhana. Meskipun bahan makanan kita sehari-hari, tapi menang dalam kesegaran dan kelezatannya. Asal menguasai waktu dan api, bisa membuat hidangan lezat dunia. Gurih, lezat, lembut, dan kenyal. Hebat, benar-benar hebat. Hebat, benar-benar hebat.
Wangi sangat enak. Bagaimana mungkin ini? Luyu, kamu menambahkan apa ke dalam ini? Aku belum pernah merasakan rasa seperti ini sebelumnya. Batu kerikil. Bagaimana batu kerikil ini bisa memiliki rasa seperti ini? Kamu sendiri yang menganggapnya batu. Batu kerikil ini kaya akan mineral alami. Tidak hanya membuat daging lebih empuk, tapi juga menambah rasa. Omong kosong. Kamu sendiri yang tidak pandai memasak. Justru kemampuanmu yang setengah-setengah. Bahkan tidak layak membawakan saya makanan. Luyu, kamu. Orang berbakat. Benar-benar jenius dalam memasak Luyu. Selamat bergabung di kantin kebahagiaan, ikuti saya dan guru. Buat makanan enak untuk seluruh desa. Selamat bergabung. Manajer Zhang hari ini terima kasih telah membantu saya, membela saya. Hal kecil. Beberapa hari lalu saya terlalu kasar padamu, maaf ya. Tidak masalah karena saya adalah. Saya tahu nanti kalau sudah punya uang, saya pasti akan membayarmu kembali. Sekarang saya sudah punya pekerjaan jadi. Manajer Zhang, kita cerai saja. Cerai? Saya sudah janji padamu saat saya bisa mandiri. Saya pasti tidak akan Luyu, kamu merepotkanmu mau lagi. main apa lagi? Manajer Zhang, bukankah kamu yang selalu ingin bercerai? Kapan saya bilang ingin bercerai denganmu? Lalu selama ini kamu selalu meremehkanku, bukankah itu berarti ingin bercerai? Saya tahu kamu takut kalau kita bercerai akan berdampak buruk pada dirimu. Manajer, tenang saja. Saya yang ingin bercerai tidak ada hubungannya denganmu. Luyu, saya menikahimu karena permintaan ayahmu. Kamu juga tahu saya orang yang bertanggung jawab. Saya tahu. Kamu bersama saya karena tanggung jawab. Jadi saya tidak ingin merepotkanmu. Manajer, kalian berdua kan belum menikah secara resmi. Saya tahu saya sudah lama numpang makan minum di sini. Sekarang pergi begitu saja tidak manusiawi begini saja. Nanti kalau sudah gajian. Manajer. Luyu dulu begitu memaksamu untuk menikahinya. Sekarang dia yang mengajukan cerai, bukankah itu bagus? Kamu ngerti apa Luyu adalah anak yang dititipkan ayahnya padaku dulu. Aku seharusnya menjalankan tanggung jawab sebagai pengawas lagi pula. Luyu, dia sangat tidak berguna. Kalau dia jauh dariku, bagaimana dia bisa merawat dirinya sendiri? Siapa yang memarahiku? Zhang Haonan hidup seperti pria kasar. Rumahnya kotor seperti ini. Zhang Haonan, saatnya kau melihat kemampuanku yang sebenarnya. Bukankah itu istri bodoh dari kepala keluarga? Kapan dia menjadi begitu hebat kau tidak tahu. Sejak dia kembali ke rumah orang tuanya dan membuat keributan, dia menjadi seperti ini. Dengar-dengar dia masuk ke dapur bahagia sebagai koki. Koki, Malam ini aku yang traktir, ayo minum. oke, tidak masalah. Istri kepala keluarga benar-benar hebat. Sepertinya Haonan akan pulang ke rumah. Aku harus pulang dulu untuk memasak. Aku pergi dulu. Sampai jumpa. Luyu yang mencuci. Kau sudah pulang. Luyu ini. Semua ini kau yang melakukan. Bukan aku yang melakukannya, lalu siapa yang melakukannya? Mencuci baju dan menyapu lantai, merebus air dan memasak. Bagaimana pekerjaan rumah yang aku lakukan lebih baik daripada yang kau lakukan, kan? Luyu berubah begitu besar. Aku agak tidak mengenalnya lagi. Luyu. Kau bilang padaku siang tadi tentang perceraian itu. Aku kemudian memikirkannya dengan seksama. Aku rasa aku masih tidak ingin. Sudahlah. Apa sudah? Cantik tidak? Luyu, kau berdandan seperti ini di malam hari. Mau kemana?
Bukankah aku sudah bergabung dengan dapur bahagia dan mendapatkan pekerjaan? Jadi aku mengundang Bibi dan tetangga Gang untuk minum bersama. Minum. Iya, Kapan kau belajar minum? aku bisa minum banyak, kau tidak tahu saja. Kalau kau pergi aku bagaimana? Makanan sudah siap, pekerjaan rumah juga sudah selesai. Bahkan air mandi pun sudah aku siapkan untukmu. Kepala Zhang istirahat yang baik. Kakak pergi bersenang-senang. Dah. Bibi, Bagaimana bisa keluarga kita Yuyu berubah menjadi wanita cantik? Dia memang sudah cantik dari dulu. Bibi, jangan bilang kamu terkejut. Hari ini aku melihat Yoyo mencuci begitu banyak baju tapi tidak terlihat lelah. Iya, gampang-gampang aja. Hari ini aku merayakan. Aku juga seorang wanita yang punya pekerjaan. Yoyo hebat. Ayo minum. Bersulang. Kamu senang ya? Yoyo lihat si Zhang. Apakah dia berdiri menunggumu di belakang pohon? Jangan tunggu aku malam ini, aku tidur di rumah Bibi. Siapa yang nungguin kamu? Lu Yoyo kalau berani jangan pulang. Yoyo, benar-benar tidak pulang ya? Haunan sudah mematikan lampunya. Jangan pedulikan dia, ayo terus minum. Oke, bersulang. Isi lagi, isi lagi. Zhang, kayaknya istrimu sudah mabuk. Satu panah menembus awan, ribuan pasukan datang bertemu. Lu Yoyo. Lagi satu karnaval. Terima kasih kakak sayang kamu. Sekarang agak mirip kamu. Bibi aku bawa dia pulang dulu. Karnaval. Ayo pergi. Aku masih mau minum. Lu Yoyo. Kenapa minum tidak ajak aku? Ganteng. Kamu ngapain? Otot dada. Kamu mau apa? Lu Yoyo, kamu yang cari masalah. Kepala ini. Diam. Lu Yoyo, kamu yang cari masalah. Kepala. Kalau tidak ada urusan keluar saja. Oke. Berhenti. Ada API. Hari ini hari apa ya? Kepalaku sakit banget, cowok ganteng. Sial-sial.
Jangan-jangan aku tidur sama dia. Ini benar-benar bencana. Sudah bilang harus cepat cerai. Sekarang begini jadinya. Berbuat dosa Lu Yuyu, kamu beneran. Tidak. Bukannya aku hari ini harus melapor ke kantin bahagia. Sial-sial. Maaf chef, aku terlambat. Luyu, kamu dipecat. Apa? Hari pertama kerja langsung terlambat. Di hatimu ada organisasi nggak, ada disiplin nggak? Chef, bolehkah aku diberi kesempatan lagi? Aku janji nggak akan terlambat lagi. Pergi-pergi. Lihat nggak chef suruh kamu pergi. Chef, tolong beri aku kesempatan lagi. Aku sangat butuh pekerjaan ini. Luyu, ngomong-omong kosong nggak ada gunanya. Kantin bahagia butuh orang yang punya organisasi dan disiplin. Bukan orang malas seperti kamu. Chef, Lu Yuyu, kamu memang berbakat. Tapi kantin bahagia nggak butuh orang seperti kamu. Silakan pulang. Cepat pergi. ngomong apa lagi? Orang nggak berguna masih mau kerja sama aku. Aku kasih tahu ya, jangan pikir kali ini kepala bagian masih bisa melindungi kamu. Kamu melanggar masalah disiplin. Luyu, hati-hati di jalan ya. Kerja di kantin bahagia susah didapat. Kalau sampai gagal, aku harus bagaimana? Sial, kompor kantin roboh. Kompor ini sudah puluhan tahun mendampingi kantin bahagia selama ini. Kok tiba-tiba roboh? Chef, ini sebentar lagi jam makan siang. Kalau kita nggak bisa masak siang ini, penduduk desa bahagia makan apa? Ini benar, kompor ini butuh waktu untuk dibangun lagi. Nggak mungkin sempat masak siang. Chef, gimana kalau kita cari cara lagi? Luyu, kamu siapa sih? Ngomong ngawur di sini menurutku. Ya karena kamu datang ke kantin bahagia hari ini bawa sial. Kalau nggak, kompor ini nggak bakal roboh. Wang Xiuni, kalau mulutmu bau tutup aja. Kalau berani ganggu aku lagi, percaya nggak? Sudah, jangan ribut lagi. Begini saja. Makan siang dibatalkan kantin bahagia, akan ganti rugi biaya makan mereka. Semua biaya tanggung saya. Sepertinya hanya ini solusinya. Perbaikan kompor butuh waktu. Angkut batu dan tanah, keringkan semen. Paling tidak 2 hari penuh. Berapa banyak uang yang harus kita keluarkan untuk subsidi makan rekan-rekan desa? Memang itu masalah. Chef, di desa kita ada kompor gas nggak? Kompor gas. Sepertinya ada satu. Itu beberapa tahun lalu waktu pemimpin kota datang inspeksi. Diberikan ke kantin bahagia kita. Tapi nggak banyak yang bisa pakai, jadi disimpan saja. Mungkin sudah rusak. Nggak ada yang bisa pakai, saya bisa. Kamu bisa. Luyu, sekarang kamu bohong. Nggak perlu buat skrip ya kompor gas itu. Apa kamu tahu apa itu? Bilang aja kamu bisa pakai. Saya benar-benar bisa. Luyu, menurutku kamu bahkan nggak pernah lihat. Seperti apa bentuk kompor gas itu? Ngomong nggak jelas aja, kompor gas itu mainan apa? Kalau nggak hati-hati bisa meledak. Nanti seluruh dapur meledak, kamu bisa ganti rugi. Kalau saya benar-benar pakai kompor gas buat makan siang seluruh desa. Nggak mungkin. Lu Yuyu. Kalau kamu benar-benar bisa pakai kompor gas buat makan siang seluruh desa. Dan hari ini kamu terlambat, kita anggap lunas. Kamu bisa kembali bekerja. Chef, Saya janji. Ayo. Chef, tabung gas ini kompor portable tahu Cusi Jia ini. Sudah tua begini ini nggak rusak kan? Tabung gas ini kelihatannya sudah cukup lama. Nggak tahu ada kebocoran gas nggak? Memang ada sedikit risiko. Gas minyak merek Baigong. Kamu ngapain sih? Kalau tiba-tiba meledak gimana? Diam. Aku merek Baigong, gas minyak merek Baigong. Terpaksa kita harus nekat merek Baigong.
Kalau benar-benar meledakkan kantin bahagia ini, aku rela. Dapur kita sudah tua sekali, ini kesempatan untuk merenovasi. Sekarang tolong kalian pergi ke halaman. Aku akan mulai memasak. Teman Yoyo ini benar-benar tidak ada risiko ya? Aku juga tidak yakin. Tapi aku sudah berjanji harus dicoba. Kak Yoyo, aku temani kamu. Kebetulan aku belum bisa menggunakan gas ini, tinggal belajar. Oke. Bagus. Mengapa masih melihat? Apinya sudah menyala, masuklah untuk memotong sayuran. Baiklah, kalau terlambat benar-benar, tidak akan kebagian makan. Dulu aku hanya makan masakan dari kompor gas di restoran. 2 kepala koki hari ini. Aku yang akan memasak, membuat makan siang untuk seluruh desa. Pasti akan siap tepat waktu. Baik, semangat. Hari ini bukan hari pertama, Lu Yuyu di kantin bahagia ya? Makan siang hari ini, mungkin saja dibuat oleh Lu Yoyo. Memasak saja tidak ada yang aneh. Aku hanya penasaran. Seperti apa rasanya masakan Lu Yoyo itu? Memasak saja tidak ada yang aneh. Aku hanya penasaran. Seperti apa rasanya masakan Lu Yoyo itu? Pergilah. Apa ini? Makanan. Aku bawa makanan dari rumah hari ini, aku hari ini tidak akan mengambil makanan di kantin, menurutku makanan kantin tidak senak yang dibawa dari rumah. Jangan repot-repot ikut aku keluar. Mau kemana? Ke kantin bahagia untuk mengambil makanan. Pak Kepala bukannya tidak suka makan di kantin bahagia? Pak Kepala, tunggu aku. Makanan sudah siap. Bagaimana? Rasa dan kematangannya sangat pas. Tidak kalah dengan masakan dari kompor kayu kita. Yoyo, biasanya di desa tidak banyak rekan yang datang makan di kantin kebahagiaan kita. Meja besar ini pernah dengen, makin apakah tidak akan terjun perkema. Tidak apa-apa, bisa habis kok. Xiao Liu, ada yang datang, lihat dulu, siap. Hari ini ada acara di desa. Saya sengaja membawa semua rekan untuk makan di kantin kebahagiaan. Hari ini ada acara di desa. Saya sengaja membawa semua rekan untuk makan di kantin kebahagiaan. Sekalian, memeriksa kondisi kantin kita. Jelas-jelas memaksa saya untuk menemani kamu makan. Baiklah, baiklah. Sebelum makan saya ingin bertanya tentang rekan baru yang baru masuk ke kantin. Bagaimana kinerjanya belakangan ini? Apakah yang Anda maksud adalah Kak Yuyu? Kak Yuyu hari ini sangat hebat, semua makanan di meja ini dibuat oleh Kak Yuyu menggunakan kompor gas. Kompor gas Lu Yuyu. Kamu bisa menggunakan kompor gas. Saya bisa lihat. Berbahaya. Kamu ngapain ini kompor gas? Bukan bom. Merek Baigong makan. Saya sudah mengambil banyak nasi untukmu, makanlah. Kemarin malam, maaf ya. Apakah itu saya yang mengambil? Lalu siapa lagi? Saya diam-diam merebus 1 telur rebus untuk mengompres luka supaya cepat sembuh. Xiao Zhao ini pelit, telur dadar tomat cuma pakai 3 telur. Saya susah payah mencuri 1 telur ini. Kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Itu saya masih ada urusan lain di desa. Saya harus pergi dulu. Ini saya bawa. Jangan lapor ke kepala dapur ya. Wang Xiun, kamu ngapain? Ngapain lihat kamu cuci piring? Zhao bilang baskom ini saya yang cuci. Ini kamu yang cuci, kenapa saya yang harus cuci? Lu Yuyu, kamu baru pertama kali masuk ke kantin kebahagiaan. Cuci beberapa piring lagi, kenapa saya beritahu kamu?
Kalau kamu ingin bertahan di kantin kebahagiaan, berpegang erat pada saya dan tunjukkan kinerja yang baik. Kamu ngapain kamu menyeram saya? Siapa kamu? Kamu cuma lebih dulu masuk ke kantin kebahagiaan. Jangan sok senior. Pejabat besar ya kamu. Barusan kamu memercikan air ke saya tidak boleh menyiram kamu ya. Pak, ada apa dengan mereka? Ayo kita lihat. Aku kasih tahu, ini namanya intimidasi di tempat kerja. Hari ini aku akan tunjukkan padamu apa artinya generasi 00-an merombak tempat kerja. Kak Siuni, jangan marah. Aku akan mencucinya. Jangan pura-pura tadi jelas. Malah ingin balik tuduh aku. Kak Siuni, aku sudah setuju untuk mencucikanmu. Kamu masih mau apa lagi? Lu Yuyu, kamu masih berani pura-pura ya? Hei, hentikan. Kepala Koki, lihat Lu Yuyu. Dia tidak hanya tidak mau bekerja, dia juga ingin memukulku. Kepala Koki, aku sedang mencuci piring dengan baik. Bahkan membantu Kak Siuni mencuci piring. Kok bisa dibilang tidak bekerja? Lu Yuyu, jangan main-main dengan aku. Kenapa kamu tidak mengancamku seperti tadi? Wang Siuni, kamu tadi memukul Lu Yuyu. Kami melihat kamu memaksakan pekerjaanmu pada Lu Yuyu. Kami juga melihatnya. Bukan Kepala Koki. Lu Yuyu ITU. Kepala Pura-pura. Koki, aku tahu. Orang baru harus banyak membantu senior. Wang Siuni, kamu mengintimidasi rekan kerja Sok Jagoan. Tidak ada disiplin organisasi. Aku tidak Kepala Koki. Mulai sekarang kamu tidak perlu datang lagi ke kantin bahagia. Kantin bahagia tidak membutuhkan karyawan seperti kamu. Jangan begitu Kepala Koki, aku janji aku akan bekerja dengan baik. Aku salah. Wang Siuni, kamu dipecat. Jangan Kepala Koki. Mulai sekarang aku akan bekerja keras, tidak akan seperti Kak Siuni yang malas dan licik. Lu Yuyu. Sudah Yuyu, waktunya pulang. Oke. Sempurna. 1-2. Naik. Kepala kamu sengaja menjemputku pulang ya? Tidak cuma kebetulan saja, ayo cepat naik. Duduk yang nyaman ya. Maaf ya, Jangan-jangan kamu belum pernah naik sepeda ya? aku naik motor listrik. Apa itu keledai naik, keledai naik, keledai bisa lebih cepat dari sepedaku? Sudahlah, kamu tidak perlu mengantarku, aku pulang sendiri. Apa maksudmu itu ayo naik? Ini tidak stabil, masih bisa dinaiki. Tenang saja, duduklah ayo. Kamu memang hebat, pelan-pelan. Ayo jalan. Baiklah, naik dengan stabil, bisa lepas tangan. Apakah kamu bisa duduk dengan stabil? Aku agak takut. Tenang, ada aku, kamu tidak akan jatuh. Manajer Sang, Manajer Sang. Manajer Sang. Lihat betapa baik hubungan manajer dan istrinya. Manajer pelan-pelan hebat sekali. Sial, hujan, cepat pulang. Cepat-cepat. Zhang Haonan yang brengsek sengaja bersepeda pelan-pelan. Hujan turun, aku bisa apa? Kamu ngapain? Ini saja sudah malu. Aku. Bukannya kamu tidak takut apa-apa? Zhang Haonan, kamu menggodaku. Kamu ngapain? Aku gigit biar simetris. Lu Yuyu, kamu anjing ya? Makanan sudah dihangatkan, ingat makan. Zhang Haonan, anak itu memang hebat. Yoyo, kamu memang beruntung. Manajer bangun pagi-pagi mencuci spray. Kemarin malam kalian berdua lagi. Hi, kamu ngomong apa? Itu hanya beberapa potong baju saja. Ayo Yoyo, kamu menikah dengan manajer kami. Sudah beberapa waktu. Masih malu-malu seperti pengantin baru, cepatlah dengan manajer kami. Lahirkan beberapa anak laki-laki gemuk. Tidak ada itu. Tante-tante tua ini suka bergosip. Lu Yuyu, kamu malu apa sih? Oke. Anting di meja ini hadiah untukmu.
Ingat pakai aku siang akan menjemputmu di kantin bahagia. Emas. Siuni yang bilang itu dia ya ayo. Haonan kenapa belum datang? Kamu Luyu kan? Ya aku siapa kalian? Jangan pedulikan siapa kami, ikut kami dulu. Ini anting-anting Yuyu, jangan-jangan terjadi sesuatu. Pak tua, apa kamu melihat? Seorang gadis kecil bernama Lu Yuyu. Lu apa you? Lu Yuyu. Apa you? Kira-kira setinggi ini memakai kemeja bunga. Hari ini rambutnya terurai sangat cantik. Ditarik pergi oleh beberapa gadis lain. Ditarik pergi. Ke arah sana. Teman-teman dialah yang membuli Siuni dan menggores wajahnya. Kalian berani bikin keributan di siang bolong begini. Kami teman baik Siuni. Dengar-dengar kamu masuk kafetaria bahagia lewat belakang lalu menindas orang lain. Sampai Siuni hampir kehilangan pekerjaannya. Informasi kalian kurang akurat. Aku secara resmi masuk kafetaria bahagia melalui seleksi ketat. Kamu masih berdalih aku paling benci orang seperti kamu yang sombong. Teman-teman serang dia. Hentikan. Kemana Lu Yuyu dibawa? Apakah Wang Siuni yang membawanya? Ibu, semua salah Luyu itu. Dia membuatku kehilangan pekerjaanku di kafetaria bahagia. Sayangku Luyu benar-benar tidak tahu diri. Ibu takkan melepaskannya begitu saja. Ibu tenang saja. Aku sudah menyuruh orang untuk mengajarinya pelajaran Wenxiu yang bodoh itu. Aku baru nangis-nangis sedikit. Dia langsung pergi mencari Luyu benar. Keluarga Wenxiu punya kuasa dan pengaruh besar. Tak perlu takut pada Zhang Haonan yang baru dilantik itu. Wang Siuni, di mana kamu menyembunyikan Lu Yuyu? Haonan, kamu mencari Luyu. Mengapa bertanya padaku? Bukankah kamu selalu tidak suka padanya? Sekarang dia hilang. Pasti ada hubungannya denganmu. Dengan sandaran sebesar kamu di belakang Luyu. Mana mungkin aku berani menyentuhnya? Kalau kamu mau cari Luyu, seharusnya bukan padaku kamu tanya. Di mana dia sebenarnya? Baiklah. Lu Yuyu, apa kamu di sini? Lu Yuyu. Zhang Haonan, kenapa kamu datang? Apa yang terjadi padamu? Siuni, Yuyu sedang melakukan perawatan bersama kami. Yuyu bilang ini namanya masker wajah perawatan. Masker wajah ya? Saya sudah bilang suruh kamu membawa Luyu dan Siuni. Apa kamu punya kesalahpahaman dengan Yuyu? Saya merasa, dia tidak sekejam yang kamu katakan. Oh ya. Dia juga mau membuat teh kecantikan untuk kita beberapa sahabat. Aku punya masker, mau coba? Aku tidak akan pakai barang-barang jelek dari Luyu. Aku bilang kalian telah ditipu oleh Luyu, dia itu orang yang penuh tipu daya. Yuyu itu gadis lemah, mana mungkin dia punya niat buruk. Luyu, Siuni. Jangan salah paham tentang Yuyu lagi, kalau tidak aku juga tidak akan main denganmu. Bagus sekali kamu Luyu. Begitu cepat sudah mengambil orang-orangku ya? Kapan aku mengambil orang-orangmu? Aku dan Wenxiu adalah persahabatan sejati, tidak seperti beberapa orang. Penuh dengan pikiran jahat, hanya tahu memanfaatkan orang lain. Kamu? Baiklah, sudah larut. Cepat pulang dan kamu Wang Siuni. Aku pasti akan menagih hutang ini darimu suatu hari nanti. Pergi. Teman-teman datang main ke kafetaria bahagia lain kali ya. Baiklah Yuyu, sampai jumpa. Lu Yuyu, apa kamu tahu aku sangat khawatir padamu? Aku sudah mencarimu lama. Aku tidak apa-apa, aku bahkan mendapat banyak teman. Teman, kalau begitu kamu tidak apa-apa. Mengapa kamu mengoleskan arang di wajahmu ini? Ini bukan arang, tapi masker. Jadi dengan ini kamu berteman baik dengan Wenxiu mereka? Betul. Ayahku adalah kepala desa seluruh desa bahagia. Tidak ada orang yang tidak berani aku tegur saudara-saudara. Ayo. Tampaknya gadis ini pikirannya cukup polos ya. Siapa nama kamu? Wenxiu. Adik Wenxiu, aku lihat dahi kamu hitam. Warna kulitku semperi-pori besar. Apakah kamu akhir-akhir ini tidak memperhatikan perawatan diri? Apakah sejelek itu? Terlihat seperti terlalu banyak perawatan. Menggunakan produk perawatan yang salah. Aku punya resep rahasia. Secara khusus membersihkan kulit, dijamin setelah kamu menggunakannya, kulitmu akan putih cerah dan bercahaya. Benarkah? Benar-benar. Bagus sekali.
Sebenarnya mereka adalah gadis-gadis polos. Mereka hanya dimanfaatkan oleh Wang Xiuni tapi sekarang mereka adalah sahabat dekatku. Perawatan kecantikan apa sih menurutku? Kamu hanya menipu Wenxiu dan yang lain dengan arang itu. Sudah kubilang ini bukan arang. Ini adalah masker yang kubuat dari beberapa bahan dan ramuan herbal. Baru saja dibuat. Zhang Haonan, ada apa denganmu? Apa kamu terpesona oleh kecantikanku? Apa kamu juga ingin mencoba maskerku? Aku tidak mau yang lalu. Antingmu jatuh. Ini untukmu. ST. Acara makan malam akan segera dimulai, mari kita ke balai desa dulu. Dan Lu Yuyu hari ini. Kamu benar-benar cantik. Xiao Liu, kenapa kepala desa belum datang? Tidak tahu kepala desa tidak bilang padaku. Kepala desa datang, Kak Yuyu juga datang. Maaf semuanya terlambat datang hari ini. Terutama untuk merayakan berkat usaha semua rekan. Kita telah membangun kembali kantin kebahagiaan kita. Hari ini makanannya aku yang traktir. Semua makan dan minum dengan puas. Baik-baik Kak Yuyu. Kamu dan kepala Zhang hari ini sangat cocok seperti mau menikah. Kak Yuyu, antingmu dari emas ya. Cantik sekali, beli di mana? Hadiah dari suamiku. Tidak menyangka kepala desa, kita begitu sayang istri. Makan atau tidak? Makan. Cepat makan, ayo mulai. Anting ini kamu suka? Lumayan. Kepala desa, aku juga mau mas. Makanan enak tidak bisa membuatmu diam ya. Kalau tidak makan pergi saja. Makan, kita minum satu, ayo. Bersulang. Habis-habis. Bersulang. Kepala Zhang kita. Tidak pulang sebelum mabuk betul. Kita mabuk untuk melupakan semua masalah. Khusus untuk pemimpin tidak bisa minum lagi. Kepala Zhang, ini baru permulaan, ayo. Kita lanjut minum ya kepala. Iya Pak Direktur Khusus, untuk pemimpin kamu harus minum sampai puas bersama teman-teman, ya Pak Direktur Khusus. Jangan paksa dia. Aku gantikan dia minum. Oke, habiskan. Habiskan. Yoyo memang pantas jadi muridku. Minumannya kuat hebat. Ayo minum. Minum ya minum, siapa takut. Jangan paksa Zhang Haonan. Minumannya aku yang tanggung. Oke, habiskan. Yoyo memang hebat. Kedepannya jangan ganggu Zhang Haonan lagi. Dia orangku. Tenang, ada aku di sini. Kedepannya tidak ada yang bisa ganggu kamu lagi. Dua orang nenek moyang Pak Direktur manfaatkan kesempatan ini. Jangan terlalu berterima kasih padaku ya, ayo pergi. Lu Yuyu, kamu gimana? Minum, aku masih bisa minum. Jangan tarik Zhang Haonan. Sudah. Lu Yuyu. Aku suka kamu. Kamu bilang apa? Aku bilang. Aku suka kamu. Kalau kamu gimana? Lu Yuyu, kamu suka aku nggak? Gak apa-apa, aku sudah tahu. Zhang Haonan. Aku juga suka kamu. Pak Direktur memang pria baik.
Pasangan muda ini semalam berguling-guling di kasur. Pak Direktur dan Yoyo mesra sekali. Malam-malam cuci spray. Zhang Haonan, Kamu sudah bangun. ayo pergi. Kenapa kamu cuci spray di depan banyak orang? Gak malu apa? Ada apa cuma cuci spray aja? Ada masalah apa? Zhang Haonan, kenapa dulu aku tidak tahu? Kamu ini sama sekali tidak malu. Kamu sendiri yang bilang suka aku kemarin. Bisa nggak kamu lebih jantan sedikit? Kak Yoyo. Aku nggak ngapa-ngapain kok Kak Yoyo. Xiao Zhao, ada apa? Kak Yoyo, gajianmu udah masuk, aku bawa gajiannya. Serius, makasih ya. Hotel Perdamaian ini dia kota bahagia. Hotel paling mewah. Betul, ini dia hotel perdamaian yang katanya udah ada sejak ratusan tahun. Nggak cuma di kota bahagia, bahkan di seluruh negeri juga terkenal. Oke, ini dia tempatnya. Makan di sini mahal ya. Hari ini aku dapat gaji aku yang bayar. Lagi pula ini hotel besar, kualitasnya terjamin. Cepetan. Oke, jalan. Kak Yoyo keren banget. Pelayan pesan makanan. Pelayan pesan dong, udah nunggu lama. Mau pesan apa Bapak Ibu? Kasih beberapa menu andalan restonya. Siap. Kayaknya aku kenal deh sama orang yang punggungnya itu. Aku juga ngerasa dan kayaknya dia menghindari kita. Khusus untuk pemimpin, siapa yang khusus untuk pemimpin? Pasti dia sengaja untuk pemimpin. Kabur dari kerjaan malas-malasan. Ada apa Yoyo? Teh ini kayaknya basi. Emang aku minum kayaknya nggak ada yang aneh. Kalian setiap hari minum teh dingin desak pasti nggak bisa bedain. Tapi aku ini food blogger yang udah nyobain makanan dari mana-mana. Kesegaran bahan makanan aku langsung tahu. Bapak Ibu, sekarang kami sajikan makanannya. Ini sup jamur cordyceps dan ini sup ikan mas dengan sirip ikan. Ini sup sarang burung dengan berbagai herbal. Bapak Ibu, semua hidangan sudah dihidangkan. Silakan dinikmati. Ini semua makanan yang belum pernah aku coba khusus untuk pemimpin. Ayo makan. Restoran sebesar ini kok bisa menipu pelanggan? Kamu ngomong apa sih Satpam? Keluarkan orang ini. Bapak, Ibu tolong bicara yang baik. Panggil kepala koki kalian. Aku kepala kokinya, coba katakan. Di mana restoran kami menipu pelanggan? Kalian menipu mengganti bahan makanan. Menggunakan bahan murahan dijual sebagai bahan mahal. Menipu uang rakyat. Coba katakan. Hidangan mana yang pakai bahan palsu? Kamu bilang ini sarang burung, ini jelas-jelas jamur putih. Ini sirip ikan, ini jelas-jelas kulit babi. Dan ini yang paling ngeco sup jamur cordyceps dan yam. Ini jelas sayur jamur termurah. Kamu belum pernah mencoba semua sayuran ini. Bagaimana bisa kamu bicara sembarangan tanpa bukti? Taktik licik yang begitu rendah. Saya bisa membedakan yang asli dan palsu hanya dengan melihat. Restoran kalian benar-benar curang, panggil bos kalian. Makanan ini menghabiskan 100 yuan. Kalian memberikan barang palsu kepada saya. Gadis kecil, jangan bicara sembarangan lagi. Apakah kamu tidak takut saya Apa yang memukulmu? kamu mau lakukan? Walaupun kamu memukul saya akan tetap mengekspos kejahatan restoran kalian. Berhenti, bos tua. Maaf teman-teman. Saya adalah bos dari restoran Damai. Ada apa? Apa yang baru saja terjadi? Restoran kalian menggunakan bahan murah dan menjualnya sebagai bahan mahal, menipu rakyat. Koki Wang, apa yang dikatakan teman ini benar? Saya hanya pergi belajar ke luar negeri selama setahun. Kalian sudah tidak terkendali mengelola restoran seperti ini. Bos, yang kejadian kali ini kamu harus memberikan penjelasan kepada kami. Tenang teman, kejadian ini terjadi di restoran Damai kami. Saya pasti akan bertanggung jawab. Mulai hari ini restoran Damai tutup selama seminggu untuk memeriksa semua bahan palsu dan seminggu kemudian buka kembali dan mengundang seluruh kota. Makan gratis selama 3 hari. Hebat. Sedangkan kamu tidak perlu datang lagi, teman, untuk menunjukkan permintaan maaf. Pelea, saya mengajak Mimaken. Sebenarnya saya melihat semuanya, saya mengagumi keberanianmu dan kemampuanmu membedakan yang asli dan palsu. Saya ingin belajar darimu tentang penelitian bahan makanan. Teman, maaf. Ini istri saya tidak nyaman makan denganmu. Baiklah, kita bertemu lain kali. Baik, mari kita pergi.
Zhang Haonan, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Tadi kamu melihat Siang Tian. Mata kamu langsung terpaku. Apa Lu Yuyu kamu mau pindah hati? Apa kepala desa? Kamu cemburu. Saya tidak. Kamu memang. Bos yang itu muda dan sukses bertanggung jawab. Saya hanya berpikir berteman dengannya mungkin bermanfaat untuk desa kita. Ada bantuan. Kamu juga tidak bisa mengikuti. Kalau kamu sudah cemburu, tentu saja aku mendengarkan perkataan kepala desa. Agak sadar juga tadi belum sempat makan. Lapar tidak? Agak. Kalau begitu tunggu di sini, aku akan membelikanmu bakpao. Baik. Kamu mau berapa? Kamu mau berapa? 2 saja. Baik. Makan selajai, hangit hei hei Terima jalan. kasih. Lu Yuyu. Dasar bodoh, kamu sudah bangun. Wang Xiuni, kamu. Lama tidak berjumpa Lu Yuyu. Kamu membuatku keluar dari kantin bahagia. Kamu seharusnya ada di dalam kantin bahagia. Pasti sudah sukses ya. Kamu sendiri yang cari masalah, mati saja. Lu Yuyu, kenapa nasibmu selalu baik? Bahkan langit melindungimu, aku akan membunuhmu. Berhenti. Kakak sepupu. Kamu menghalangiku memukul si jalang ini, kenapa? Si bodoh ini di desa bahagia sering menggangguku. Si jalang ini membuatku kehilangan pekerjaan. Hari ini tidak boleh membiarkannya begitu saja. Wang Tai, Wang Xiuni. Kalian satu tim. Benar juga kakak sepupu. Tidak boleh membiarkannya begitu saja. Apa yang akan kamu lakukan padanya? Bos Wang kekurangan seorang pengantin untuk dikuburkan. Jual saja dia. Bos Nian, bos Wang itu yang sudah berumur 80-90 tahun. Kakinya sudah masuk ke liang kubur si tua bangka. Kakak sepupu kamu memang kejam. Sebelum membawanya ke sana, biarkan kedua saudaraku bermain dulu. Saudara-saudara masuk. Suamiku adalah kepala desa-desa bahagia. Kalau kalian berani menyentuhku, orang-orang desa bahagia tidak akan membiarkan kalian. Kamu hanya seorang bodoh. Zhang Haonan hanya bertanggung jawab padamu. Kamu pikir dia benar-benar peduli? Hidup atau matimu, dua kakak. Nikmati saja, tunggu sampai malam. Gak bakal dapat untung segampang ini lagi. Wang Xiuni, kamu. Aku sakit. Sebenarnya aku sakit. Penyakit kotor kalian gak tahu suamiku sebenarnya. Di bidang itu selalu gak bisa, udah diobati bertahun-tahun. Tapi gak pernah sembuh, malah nularin aku. Jadi perempuan bener-bener capek. Gak gampang. Maaf ya Zhang Haonan, aku gak sengaja ngomongin kamu. Aku juga demi kalian. Kalau kalian gak jijik, aku ikut kalian juga gak apa-apa. Jangan deket-deket. Ada apa? Kejar? Berhenti. Xiao Liu, ayo. Aku nggak akan biarin kamu ganggu kakak Yuyu. Udah, jangan pukul lagi. Udah Xiao Liu, jangan pukul lagi. Bawa Wang Xiuni sama Wang Tai ini ke kantor polisi. Biar polisi yang urus. Ayo jalan. Yuyu, kamu nggak apa-apa kan? Aku bawa mobil, kamu tinggal di mana, aku anterin pulang ya. Mobil mewah tahun 80-an lulusan luar negeri lagi. Anak ini anak orang kaya ya, makasih niat baik bos yang. Nggak usah anterin aku, suamiku. Aku yang anterin dia pulang 23. Gak usah repot-repot, bos yang, istriku sendiri. Aku sendiri yang anterin. Ayo. Dadah bos yang. Kamu mau apa sih? Sekarang udah nggak ada bus ke desa lagi. Kalau nggak kalian berdua teman Haonan. Nggak usah sungkan. Udah, jangan tarik-tarik.
Sang Haonan, kamu nganggap diri kamu apa sih? Lu Yuyu, dia layak dapat yang lebih baik. Makasih ya bos, yang lain kali ada kesempatan. Aku pasti akan berterima kasih sama kamu. Yuyu, kamu nggak ikut aku ya? Aku sama Sang Haonan suami istri, dia kemana aku kemana. Aku mau pulang dulu, dadah. Yuyu. Sang Haonan. Ngomong, kenapa kamu nggak nungguin aku? Aku kira kamu sudah tidak mau sama aku lagi sakit.